TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ada apa, Kak? Maka ada apa? Awas, Purbaya, menyingkirlah. Aku melihat suatu keanehan pada diri Cempaka. Iya, tapi mengapa aku harus menyingkir, kakek benar, Raden? Lihatlah, itu pandangan matanya. Lihat, dia kelihatan demikian membencimu. Kubunuh kau laki-laki busuk. Penipu. Purbaya, jangan dilayani. Cempaka berada dalam pengaruh hitam daerah ini. Lumpuhkan jika kau sanggup. Ayo. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Isar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Yuli sebagai Cempaka, Idris Apandi sebagai Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kisah yang lalu diceritakan, Eyang Kaliman hadir untuk memberikan peringatan pada Anting Wulan dan Cempaka agar tidak melanjutkan pendakiannya ke atas puncak Wukir. Dengarlah, lereng Gunung Wukir sudah lebih dari cukup untuk bersembahyang dan memohon dan memuja Yang Agung. Tapi jika kalian tetap bersikeras untuk tetap naik, untukmu aku peringatkan Bulan dan juga kau Cempaka. Tinggallah di tempat ini dan biarkan Purbaya dan Saka yang terus naik ke atas sana. Mengapa begitu, Kek? Tidak, saya akan tetap naik ke sana. Seandainya aku jelaskan, kalian tentu tetap tidak akan percaya. Dengarlah kata-kataku. Kelak setelah Saka dan Purbaya kembali, tentu kalian akan mengetahui sebabnya. Selamat tinggal. Aku akan tetap naik ke atas. Tapi kau harus mendengarkan kata-kata kakekmu itu, Wulan. Kak Wulan benar, Kek. Eyang Kaliman terlalu mengada-ada. Masakan kami berdua dilarang naik? Apakah ada kekecualian untuk wanita? Tidak, saya juga akan tetap naik. Betul, Cempaka. Marilah kita naik ke atas. Ayo, Kakang Saka. Tapi apa, Kakang? Apakah Kakang takut menghadapi rintangan di atas puncak sana? Baiklah, Wulan. Mari kita naik. Tapi tingkatkanlah kewaspadaan. Nah, begitu baru bagus. Ayo, Cempaka. Iya. Bungkus dirimu dengan hawa saktimu, Cempaka. Seakan hawa aneh akan semakin menghambat gerakan kita. Mamang
Kuraya menyalurkan kekuatan saktinya ke seluruh tubuhnya yang kemudian diikuti oleh keempat raja itu dan mereka kembali melanjutkan pendakiannya. Hati-hati, Cempaka. Iya, Kek. Awas ke Cempaka. Apakah kita hentikan saja perjalanan kita di sini? Jangan, kita lanjutkan. Aku masih sanggup. Hanya saja kakiku terasa berat. Bagaimana keadaan Cempaka, Kek? Aku masih sanggup, Bibi Ular. Ayo, teruskanlah. Marilah, kubimbing kau, Cempaka. Cempaka membiarkan saja Raden Purbaya membimbing tangannya. Cekalan tangan Purbaya yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kekar dan perkasa membuat Cempaka seakan-akan melayang-layang. Rasa hangat mengalir perlahan merasuki seluruh tubuhnya dan hal yang demikian juga dirasakan oleh Purbaya. Mereka terus naik, melangkah naik ke atas puncak Gunung Wukir. Belum lagi berkepanjangan kehangatan genggaman tangan Raden Purbaya. Cempaka tiba-tiba merasakan dadanya berdetak dan pandangannya seketika dirasakan berkunang-kunang. Ada apa? Awas, Purbaya, menyingkirlah. Aku melihat suatu keanehan pada diri Cempaka. Tapi, mengapa aku harus menyingkir, Kek? Kakek benar. Dah, itu pandangan mata. Lihat, dia kelihatan demikian membencimu. Membunuh kau laki-laki busuk. Purbaya, jangan dilayani. Cempaka berada dalam pengaruh hitam daerah itu. Runtuhkan jika kau sanggup. Ayo. Cempaka yang dalam keadaan tidak sadarkan diri menyerang Raden Purbaya dengan membabi. Sementara itu Mamang Kuraya bersiap-siap melompat membantu Raden Purbaya untuk melumpuhkan Cempaka. Belum lagi ia bertindak, telah terdengar teriakan keras dari Raden Sakapalwakuna. Nanti bulan, apakah kau gila? Kau bodoh kau! Kau bodoh kau, laki-laki bodoh! Kau bodoh kau! Bulan, sadarlah. Kuasai dirimu. Bulan, ini aku kakangmu. Bulan. Salah peringatan dari Eyang Kaliman. Aku harus melumpuhkan Cempaka dulu. Pemandangan Cempaka kini sudah mulai mengimbangi Purbaya. Karena itu sulit bagi anak itu untuk melumpuhkan Cempaka. Aku harus membantunya. Sadar, Ibu, Purbaya. Oh, jagalah Cempaka untuk semua. Aku akan melihat dan membantu Sakapalwakuna untuk melumpuhkan Anting Wulan. Iya, iya, Kek. Sadarlah, Kak. Kuasai dirimu. Kau telah termakan oleh pengaruh gaib di tempat. Kak, Lepaskan aku. Laki-laki curang. Licik. Hianat seperti harus kuberikan berat. Lepaskan aku. Kubunuh kau. apakah kau sedemikian lemah? Raden Purbaya berusaha untuk menyadarkan tanpa rasa bosan ia terus berusaha. Sementara itu Mamang Kuraya yang akan membantu Raden Sakapal termenung di pinggir arena pertempuran itu. Luar biasa sekali kepandaian kedua anak muda itu. Saka mampu mengimbangi Anting Wulan. Luar biasa dan tidak pernah dapat kuda. Jala Sukma Sakapalwakuna menguasai ilmu langkah itu. Pastilah ilmu itu didapatkan dari Eyang Kaliman atau yang dahulu dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma. Tidak mudah bagiku untuk mengalahkan salah seorang dari anak muda itu. Apalagi Anting Wulan. Banyu cakra buananya luar biasa sekali. Agaknya Saka mulai terdesak. Ia tidak lagi dapat menyimbangi kemampuan Anting Wulan. Wulan, sadarlah Wulan. Kau dapat membunuh aku dengan kebodohanmu itu. Wulan, Wulan sadar Wulan. Memang sepantasnya kau mati.
Ayolah, Saka. Bantu aku untuk melumpuhkan Anting Wulan. Dengan bantuan Mamangkuraya, Raden Sakapawaguna akhirnya dapat menekan Anting Wulan. Dan beberapa saat saja, gadis perkasa yang pernah mendapat gemblengan dari penguasa Laut Selatan terdesak. Dan akhirnya, sebuah pukulan dari Mamangkuraya membuatnya terlempar. Cepat lumpuhkan segera, Saka. Ayo. Kalian kira akan mampu melumpuhkan aku? Awas, jangan lengah, Saka. Ingatlah, Wulan saat ini berada dalam pengaruh setan. Kita harus melumpuhkannya segera. Jangan termakan oleh perasaanmu. Ayo. Sementara itu Raden Purbaya yang belum berhasil menyadarkan Cempaka menjadi semakin gelisah dengan keadaan kekasihnya. Dan tanpa ragu-ragu lagi, ia memeluk Cempaka erat-erat. Kak Cempaka, sadarlah. Kak Cempaka, sadarlah. Cempaka berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan Raden Purba. Ia mengerang dalam dekapan Purba, tapi kembali terjadi keanehan. Suara erangan Cempaka perlahan-lahan menghilang, dan tiba-tiba dari tubuh kedua anak muda yang tengah berdekapan itu keluar cahaya tipis yang berkilauan, dan beberapa saat kemudian cahaya itu menghilang kembali. Adik Purbaya, apa yang kau lakukan? Kau sudah sadar kembali. Sadar? Apa yang telah terjadi? Hei, apa itu? Mengapa dengan Bibi Wulan dan Paman Saka? Mengapa mereka bertempur? Kakek menyerang Bibi Wulan juga. Masih ingatkah engkau dengan peringatan dari Eyang Kaliman? Iya. Tapi apa hubungannya dengan keanehan ini, Adik Purbaya? Lihatlah sikap dan kegarangan Bibi Wulan. Perhatikan baik-baik mata dan juga kata-katanya. Iya. Aku tidak mengerti. Aku melihat sikap Bibi Wulan yang kelihatan ganas dan membenci Paman Saka. Itulah rupanya maksud dari peringatan Eyang Kaliman. Bibi Wulan dalam keadaan tak sadar. Ia telah dirasuk oleh kekuatan halus. Jadi aku juga telah mengalami hal yang seperti tadi, yang sama seperti Bibi Wulan. Iya. Maafkan aku Raden. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kenapa Kak Cempaka memanggilku dengan sebutan Raden lagi? Sudahlah, Kak Cempaka tadi dalam keadaan tak sadar. Lihatlah itu, kakak bersama Paman Saka berhasil melumpuhkan Bibi Wulan. Mari kita lihat. Lepaskan Bapak Wulan, Datuk Jorok. Lepaskan. Adik Wulan, sadarlah. Ini aku, kakangmu. Kakak Saka. Wulan. Kau sudah sadar, Cempaka. Bagaimana itu kau lakukan, Purbaya? Saya juga tidak mengerti, Kek. Tiba-tiba saja Cempaka menjadi sadar kembali. Iya, Purbaya. Apa yang sudah kau lakukan pada Cempaka? Kau ingat-ingatlah. Aku ingin menolong adikku Wulan. Tapi saya benar-benar tidak mengerti, Paman Saka. Tiba-tiba saja Kak Cempaka sadar. Ya, tiba-tiba saja tanpa saya duga. Ya, begitulah, Paman. Bagaimana, Kek? Apa yang kini saya harus lakukan? Apakah Adik Wulan akan sadar dengan begitu saja? Aku juga tidak mengerti, Saka. Tapi apa, Kek? Apa yang harus saya perbuat dengan Adik Wulan? Cobalah kau lakukan penyaluran tenaga saktimu. Lakukan melalui beberapa jalan darah di tengkuk dan kepalanya. Lakukan perlahan-lahan. Dan ingat, jangan sampai ada jalan darahnya yang terbuka kembali. Kita akan kerepotan mengurusnya nanti. Baiklah, saya akan mencobanya, Kek.
lakukanlah. Dan aku tidak akan menjanjikan hasilnya. Iya, saya mengerti, Kek. Lepaskan! Lepaskan laki-laki bodoh! Kek, Adik Wulan tidak sadarkan diri. Tidak apa. Coba kau teruskan salurkan tenaga sakti. Tapi ingat, perlahan-lahan. Iya, Kek. Aku tadi tidak berbeda dengan Bibi Ulat. Kemarilah, Purba. Duduk, gadis. Ada Purba, ingatlah. Aku ingin kau mengingat kembali apa yang telah terjadi dengan diri Cempaka. Dan apa yang kau lakukan hingga Cempaka berhasil menjadi sadar kembali. saya... Jawablah dengan jujur, Purba. Apa yang menyebabkan Cempaka sadar kembali? Jawablah. Jawabanmu sangat kubutuhkan untuk menolong Anting. Jawablah dengan jujur, Purba. Apa yang menyebabkan kembalinya kesadaran Cempaka? Jawabanmu sangat kubutuh untuk mengembalikan kesadaran Anting. Saya... Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Saya tidak tahu, Kek. Apakah yang saya lakukan itu yang menyembuhkan Kak Cempaka? Apa itu yang kau lakukan? Saya tidak mungkin. Tidak mungkin, Kek. Apa sebenarnya yang telah terjadi, adik Purba? Mengapa kau ragu untuk mengatakannya? Katakanlah. Saya melakukan sesuatu. Tapi saya kira bukan itu yang menyebabkan kembalinya kesadaran Kak Cempaka. Apa? Kau memeluk Cempaka? Iya. Bagaimana kakek bisa? Kakek melihatnya? Tidak, aku hanya menduganya. Agaknya benar dugaan. Ya, benar dugaan. Apa maksud kak? Benar dugaan kakek? Kekuatan halus yang tersembunyi dalam tubuh kalian yang menyebabkan. Kekuatan itu? Ya. Kekuatan itu lagi. Tapi saya tidak pernah tahu. Dan lagi, apakah hubungannya dengan pelukan yang saya lakukan dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelis, karena mengkhawatirkan nasib Kak Cempaka? Aku telah menyaksikan beberapa kali berbahaya. Beberapa kali aku telah menyaksikan perubahan si dan munculnya kekuatan itu. Hadirnya kekuatan itu. Lalu hubungannya dengan perbuatan adik Purbaya apa, Kek? Kekuatan itu muncul ketika kalian saling. Aku terpaksa mengatakan ini. Tapi aku belum dapat memastikan. Karena kekuatan yang bersemayam dalam tubuhmu Purbaya merupakan pasangan dari yang bersemayam dalam tubuh Cempaka. Dan ya itulah sebabnya dulu kukatakan sebelum kau menikah dengan Raden Landai bahwa kalian sesungguhnya telah ditakdirkan untuk bersatu, untuk berpasangan. Sudahlah, jangan kau pikirkan kata-kataku itu Purbaya. Alangkah sialnya aku berbicara ini. Gila. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi masalah dirimu itu. Sekarang marilah kita pikirkan bagaimana cara menolong Anting Wulan. Aku ragu dengan cara yang sedang dilakukan oleh Saka Palwaguna sekarang. Kemudian, Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya dan Cempaka mendekati Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan. Wajahnya masih nampak tegang. Agaknya akan sia-sia yang dilakukan. Raden, sudahlah. Aku rasa akan sia-sia. Sudah, tariklah kembali tenaga saktimu. Adik Wulan masih tidak sadarkan diri, Kek. Apakah yang harus saya lakukan lagi? Menyadarkannya kembali? Ya, cobalah sadarkan kembali. Tapi jangan sampai jalan darahnya terbuka. Saya mengerti, Kek. Bibi Wulan membuka matanya. Dia telah sadar, Kek. Iya, tapi lihatlah itu matanya. Masih tetap liar.
dan kelihatan ganas. Ia masih dalam pengaruh kekuatan hawa. Kau bunuh kau laki-laki busuk, pengecut. Lepaskan ikatan ini. Mari kita bertempur secara kesatria. Siapa kau yang bersembunyi dalam raga kekasihku? Keluarlah. Hadapi aku, Raden Sakapalwaguna. Keluarlah kau pengecut. Jangan bersembunyi dalam tubuh seorang wanita. Kau menantangku, anak muda? Jika begitu, kau kembali harus menghadapi lagi kekasihmu ini. Ayo. Anting Wulan menggeram beberapa saat, seperti tengah berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dan belenggu yang mengikat erat tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh yang semula terkapar tidak berdaya, melenting tinggi, dan kemudian menyerang Raden Sakapalwaguna dengan serangan-serangan yang dahsyat. Adik Wulan dapat berhasil. Kita lumpuhkan kembali, Saka. Hati-hatilah, Saka. Kekuatan Anting Wulan menjadi semakin berlipat. Bunuh kau sekarang, laki-laki pengecut, laki-laki busuk. Demi Sang Jagat Betara, jangan lakukan, Wulan. Ku bunuh kau laki-laki busuk. Hadapi kami dahulu, iblis. Baru kau dapat membunuh mereka. Bagus. Kau mampu melepaskan diri dari pengaruh kekuatanku. Nah, sekarang terimalah kematianmu. Berhati-hatilah, Kak. Ya, Adik Purbaya. Tunggu. Mundurlah kalian. Berbahaya, Cempaka. Kau hendak mencampuri urusanku, Kaliman. Untuk itu, terimalah kematianmu. Hai. Serangan Anting Wulan yang membadai dihadapi Eyang Kaliman dengan geraknya yang ringan bagaikan asap, yang selalu menyibak manakala datang tiupan angin. Jangan kau ganggu cucuku. Keluarlah dari raga cucuku, Nyeranggis. Tolong keluarkanlah iblis itu dari tubuh adik Wulan. Bawalah kembali anak itu ke bawah, ke tempat di mana kalian bertemu dengan diriku. Bawalah cepat. Aku menunggu kalian di bawah sana. Lepaskanlah aku. Wulan, kau sudah sadar, adikku? Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa kita kembali lagi kemari, Kakak? Mungkin kakekmu yang Kaliman akan dapat menjelaskan semua yang terjadi dengan dirimu. Apakah aku tidak sadarkan diri sebagaimana Cempaka? Iya. Duduklah, Wulan. Biar aku menjelaskan padamu, pada kalian semua, apa sesungguhnya yang terjadi dengan kalian. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 150 tahun yang lalu, di mana hidup sepasang kekasih yang saling menyinta. Pemudanya bernama Balandong Jago, sedang kekasihnya bernama Nyeranggis. Nyeranggis? Ya, Nyeranggis. Diakah yang menyusup ke dalam tubuh adik Wulan? Benar. Aku mengenal sepasang muda-mudi yang saling mencintai itu. Keduanya memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi sayang sekali wajah mereka. Kenapa dengan wajah mereka? Wajah mereka buruk sekali. Untuk dapat tetap hadir di tengah percaturan dunia kependekaran, mereka bertapa di sini. Mereka hendak memohon bantuan Dewata Agung untuk merubah wajah mereka. Mereka mencoba untuk naik ke puncak bukit, tapi mereka hanya mampu sampai di tempat tadi.
Mereka bertapa di sana sepanjang tahun. Mereka bertekad tidak akan kembali ke dunia kependekaran sebelum keinginan mereka terkabul. Dan hal itu terus berlangsung sampai mereka kurang lebih 50 tahun yang lalu. Belandong jago turun ke kaki gunung pada setiap purnama untuk mencari makanan bagi kekasihnya. Akan tetapi, pada suatu hari, aku berhasil memergoki perbuatan Belandong jago. Ada apa itu rame-rame? Ada apa kaki? Apa yang terjadi? Tolong, kejar dan tangkap penjahat itu. Dia lari ke sana. Apa yang telah dilakukannya? Cepat kotak. Dia adalah penjahat cabul yang kerap mengganggu kami sepanjang tahun pada setiap bulan purnama. Tangkaplah. Dia baru saja mengganggu kami dan merusak kehormatan gadis di desa kami. Baiklah. Aku akan menangkap. Kemana larinya? Nah itu. Ke arah kaki gunung. Baik. Aku akan menangkap orang itu. Kemudian, aku berlari mengejar ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk desa itu. Dalam kegelapan, aku terus mencarinya hingga tiba di lereng Gunung Bukit. Ada sesosok bayangan di depanku. Itu bayangan naik terus ke arah puncak gunung. Aku harus mengejarnya. Tunggulah Kisah. Berhenti. Hei, siapakah? Apa maksudmu menghentikan perjalananku? Padaku kembali ke kaki gunung. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan terkutukmu. Setan bodoh, kau mencari manusia usil. Menyingkir cepat sebelum tubuhmu kulempar hancur ke bawah jurang sana. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Ayo ikut aku ke desa di kaki gunung itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Menyingkirlah. Jika kau memang tidak merasa bersalah, ikutlah. Mari kita temui penduduk desa di bawah sana. Menyingkir atau akan kulemparkan kau ke bawah jurang sana. Aku tidak akan menyingkir. Aku datang adalah untuk menangkapmu, hai penjahat cabul. Setan, rasakan ini. Mulut lancang. Aku harus cepat menyelesaikan sebelum Ranggis datang dan mengetahui ulahku selama ini. Sudahlah, tidak ada gunanya kau terus melawan. Ikutlah aku ke bawah sana. Mari kita pergi. Tunggu, lepaskan orang. Kau, Ranggis. Siapakah laki-laki yang telah mengganggumu, Kakang? Aku tidak tahu, Ranggis. Laki-laki ini adalah orang gila yang telah menuduhku melakukan tindakan yang bukan-bukan. Bunuh saja. Dan tolong aku, Ranggis. Jangan khawatir, Kakang. Aku tidak pernah membiarkan seorang pun yang akan mengganggumu. Agaknya kalian berdua adalah pasangan manusia cabul. Pasangan manusia bejat. Apa maksudmu? Kau bilang apa? Bunuh kau. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Melihat serangan nenek tua yang deras menerjangnya, Kaliman segera melempar tubuh laki-laki dari tangannya dan kemudian menjemput dan melayani tandang nenek tua itu.
Anting Wulan berhasil ditolong oleh Eyang Kaliman. Dan atas petunjuknya, akhirnya Anting Wulan dapat disadarkan. Pada akhir kisah yang lalu, Eyang Kaliman tengah mengisahkan misteri yang menyelubungi lereng Gunung Wukir. Tentang kisah Nyi Ranggis dan Balandong Jago. Diceritakan tentang kedua remaja yang bertapa di lereng Wukir hingga 50 tahun. Tentang mereka yang saling menyinta dan juga tentang pengkhianatan cinta Balandong Jago terhadap Nyi Ranggis. Agaknya kalian berdua adalah pasangan manusia cabul, manusia bejat. Setan, pemuda gila tidak tahu diri. Apakah kau ingin mampus? Benar-benar memalukan tinggal di lereng Wukir yang suci ini. Karena itu kalian berdua akan kuseret dari tempat suci ini. Tunggu dulu anak muda. Sebenarnya apa yang terjadi? Hingga kau berbuat gila dan menista kami. Apakah kau masih juga berpura-pura bodoh? Atau memang kau sesungguhnya perempuan bodoh? Demi Hyang Agung penguasa tempat suci ini. Ceritakanlah anak muda. Ceritakanlah sebelum aku tidak dapat menguasai lagi kesabaranku. Itu telah melakukan tindakan biadab. Bohong. Jangan kau percaya ocehannya, Ranggis. Diam, Kakang. Lanjutkan ceritamu. Apa yang telah dilakukan oleh kakangku Balandong Jago? Dia telah berbuat tidak senonoh pada penduduk desa di kaki bukir ini. Oh, apa kau bilang anak muda? Kakangmu Balandong Jago adalah seorang penjahat cabul yang sangat ditakuti oleh para penduduk desa di kaki gunung ini. Dan dia selalu datang mengganggu pada setiap purnama datang. Oh, Kakang Balandong. Benarkah semua yang diceritakan oleh anak muda itu? Katakan, Kakang. Katakan bahwa semua ceritanya adalah dusta. Katakan dusta, Kakang. Dusta, Ranggis. Aku selalu setia pada cinta yang telah kita ucapkan. Dusta itu, Ranggis. Kau dengar sendiri, anak muda. Kau dengar sendiri. Kakang Balandong tidak pernah mengkhianati cinta sucinya. Apakah kau benar percaya dengan kata-kata kekasihmu itu, Nenek Ranggis? Ya, aku percaya. Lalu apakah kau berani mengajak kekasihmu itu turun ke kaki gunung ini dan menjumpai penduduk desa? Sudah, jangan kau layani lagi semua ocehannya, Ranggis. Bunuh saja anak muda itu. Kau akan menyesal jika masih juga mempercayai laki-laki yang bejat itu, Nenek Ranggis. Oh, tidak mungkin, anak muda. 50 tahun aku tinggal bersama-sama dengan Kakang Ranggis. 50 tahun aku menghabiskan seluruh masa mudaku. Seluruh masa muda kami. Tidak mungkin Kakang akan berbuat seperti itu. Kau datang kemari hanya untuk merusak hubungan kami. Karena itu aku akan membunuhmu. Kepandaian nenek ini ternyata jauh lebih tinggi dari kaki cabul itu. Tunggu dulu, Nenek Ranggis. Kau akan menyesal nanti. Kaulah yang menyesal telah naik ke lereng Wukir dan mengganggu hubungan kami. Tunggu, Nenek Ranggis. Tidak ada tunggu-tunggu. Kau harus mati, anak muda. Rupanya kesetiaan Balandong Jago untuk tetap bertahan selama 50 tahun adalah karena ketakutannya terhadap kekasihnya yang mempunyai kepandaian jauh lebih tinggi. Cinta Nenek Ranggis yang membabi buta adalah karena ketakutannya menghadapi kenyataan. Oh, benar, Wulan, benar. Akan tetapi akhirnya semua itu tidak dapat lagi bertahan. Ketika aku tengah berusaha untuk menguasai nenek yang hebat itu. Nah, sebentar lagi kau akan melihat dan membuktikan sendiri. Rombongan penduduk desa yang sedang mengejar-ngejar penjahat cabul.
Baiklah, akan aku tunggu. Akan aku buktikan semua ucapanmu itu. Ranggis, bebaskanlah totokanku ini. Bebaskanlah agar kita dapat menghadapi dan menyelesaikan anak muda itu. Dan juga melemparkan penduduk desa Lancang yang berani naik ke lereng Wukir ini. Ranggis, kenapa kau diam saja? Bebaskanlah aku segera. Ranggis, aku tidak bersalah. Bebaskanlah aku segera. Nah, itu mereka sudah kelihatan. Cahaya obor dan sosok tubuh para penduduk desa sudah mulai terlihat. Oh, Ranggis, bebaskanlah aku dari totokan ini. Ranggis, jangan kau percaya ocehan anak muda itu. Dan juga ocehan para penduduk desa. Oh, Ranggis. Engkau anak muda. Di mana penjahat cabul itu? Cobalah kau amati baik-baik, Paman. Apakah memang dia orangnya? Lihat itu, dia sedang tergeletak di sana. Oh iya, benar. Dialah kakek iblis pengganggu anak-anak gadis di desa kami. Ayo, tangkap dan bawa dia ke desa. Tunggu. Dan jangan sentuh laki-laki itu tanpa izin dari aku. Jangan ganggu laki-laki ini tanpa perintah dan izin dariku. Apakah kau ingin melindungi kakek bejat itu? Hah? Hai nenek tua. Mundur. Dan jangan terlalu dekat dengan diriku. Mundur. Apa sebenarnya yang kau inginkan, nenek tua? Apakah benar? Apakah kalian tidak salah melihat orang? Apa maksudmu, ha? Apakah kalian tidak salah melihat, tidak serampangan menjatuhkan tuduhan? Hei, bebas orang ini. Ya, laki-laki kamu itu ya. Tangkap, bawa dia, tangkap. Tunggu. Biar aku yang akan menyelesaikannya. Ranggis, jangan. Jangan kau dengar ocehan orang-orang desa itu. Jangan, Ranggis. Aku tetap mencintaimu. Jangan, Ranggis. Kakang, begitu teganya kau mengkhianati aku. Mengkhianati cinta yang kutanam, kupupuk dalam sanubariku selama 50 tahun. Betapa teganya, Kakang. Betapa teganya kau, Kakang Belandong. Kau benar-benar penipu busuk. Laki-laki penjahat, pengkhianat. Bagaimana aku harus membalaskan semua ini, Kakang? Bagaimana aku harus membalaskan semua kebusukanmu? Laki-laki penipu. Agaknya kau menjadi bosan menemaniku di tempat sepi ini. Kau muak menemaniku yang buruk rupa ini. Katakanlah, Kakang, apa yang harus aku lakukan untuk menghukummu? Katakanlah. Aku hampir tidak tahu lagi bagaimana membalaskan sakit hatiku ini. Kakang Belandong Jago, penipu busuk. Nenek Ranggis yang tidak dapat lagi menahan luapan dendam dan amarahnya pada kekasihnya, bagaikan kerasukan menyerang kekasih yang sangat dicintainya itu dengan pukulan-pukulan maut. Dan sebentar saja, Belandong Jago yang dalam keadaan tidak berdaya tewas dengan tubuh hancur tidak berbentuk. Sementara itu, belasan penduduk desa yang menyaksikan peristiwa itu terpaku memandangi nenek yang kini berdiri bagaikan iblis wanita yang menyeramkan. Kakang Belandong, kau benar-benar seorang pengkhianat. Kau adalah laki-laki busuk, penipu. Aku tidak ingin melihat lagi, walaupun hanya rambutmu. Awas! Berpeganglah erat-erat pada batu dan pohon. Angin ini dapat menggulung dan melempar kalian. Pergi dan menjauhlah kau dariku, laki-laki penipu, laki-laki busuk.
Nenek Ranggis demikian membencinya, sampai-sampai seluruh tubuh kekasihnya yang telah hancur itu dilemparnya ke jurang itu. Kakang Blandong, Kakang begitu teganya. Kakang. Paman, apalagi yang kini Paman tunggu? Tinggalkanlah tempat ini sebelum nenek itu bertindak gila terhadap kalian. Ya, kami akan pergi, anak muda. Terima kasih atas pertolonganmu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Setelah para penduduk desa itu meninggalkan lereng Wukir, Nenek Ranggis masih saja menangis, meratapi kakangnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya, Kek? Bagaimana bisa Nenek Ranggis jadi kejam dan telenggas seperti sekarang ini? Sejak kematian kakangnya, Nenek Ranggis berubah sikapnya. Dia tidak mau menerima keadaan itu dengan begitu saja. Penduduk desa itu disalahkannya. Karena menurutnya, kakangnya berkhianat adalah karena mereka. Beberapa hari kemudian, terjadi pembunuhan besar-besaran. Beberapa desa telah hancur. Seluruh penduduknya terbantai. Dan tidak ada orang yang pernah tahu pembunuhnya. Aku mendengar hal tersebut dan datang kembali ke kaki Gunung Wukir. Dan kemudian naik ke lerengnya untuk mencari Nenek Ranggis. Aku harus segera mencari Nenek Ranggis. Aku yakin dialah yang telah melakukan pembunuhan itu. Di mana aku dapat menemukannya? Lereng Wukir ini terlalu luas. Tidak mungkin aku dapat menemukannya dengan mudah. Aku harus bersabar. Dalam waktu beberapa hari, aku pasti akan dapat menemukannya. Apa itu? Oh, yang jagat berdarah. Makhluk apakah itu? Oh, ular raksasa. Aku yakin yang berada di hadapanku bukanlah ular yang sesungguhnya. Aku dapat merasakan hal itu. Hei, siapakah kau ini? Aku tahu kau bukanlah ular sewajarnya, ha? Aku dapat mengerti kekuatan halus yang berada dalam dirimu. Siapakah kau ini, ha? Kau kira aku tidak dapat membuka kedokmu, sobat? Ya! Kemudian aku mengerahkan seluruh kekuatan batinku untuk membongkar dan menjenguk rahasia di balik tubuh ular jadi-jadian itu. Dan ternyata aku berhasil. Ular raksasa itu ternyata adalah jelmaan dari Nenek Ranggis. Jelmaan dari Nenek Ranggis? Bagaimana bisa begitu, Kek? Apakah Nenek Ranggis telah mendapat kutukan Dewata? Ya, kau benar. Kau benar, Purbaya. Nenek Ranggis telah mendapat kutukan dari Dewata Agung. Karena perbuatannya yang sangat biadab. Membunuh ratusan manusia yang tidak berdosa di kaki gunung yang suci ini. Tapi Nenek Ranggis tidak juga menyesali perbuatannya. Ya, kau benar. Berbahaya sekali, Kek. Tentu nenek yang kejam itu
akan terus berbuat murka, kita harus menghentikan perbuatannya. Kita harus melenyapkan ular jadi-jadian itu. Tidak perlu, Wulan. Tidak perlu. Mengapa kita tidak perlu melenyapkan ular raksasa yang ganas itu? Bukankah Nenek Ranggis yang menjelma menjadi ular tidak pernah menyesali perbuatannya? Ya, karena kutuk itu sudah lebih dari cukup untuk menghukumnya. Tapi bagaimana dengan keganasannya itu, Kek? Dewata Agung telah mengaturnya. Nenek Ranggis tidak akan dapat ke tempat ini. Ular itu maupun rohnya telah terkurung di atas sana antara lereng dan puncak bukit. Angin dan kekuatan halus yang diciptakan oleh Yang Agung untuk mencegah para penduduk yang naik hingga ke tempat Nenek Ranggis dikurung. Lalu, apakah ular-ular kecil yang banyak terdapat di perjalanan menuju puncak bukit itu adalah juga merupakan penjelmaan dari Nenek Ranggis? Ya, benar. Ular raksasa maupun ular kecil itu merupakan jelmaan dari Nenek Ranggis. Nenek Ranggis tetap berusaha tidak henti-hentinya untuk turun dan lepas dari ikatan kutuk itu. Mengerikan sekali kisahnya. Ya, benar. Mengerikan sekali. Lalu, apakah dengan demikian saya tidak akan bisa naik ke atas puncak bukit sana? Iya, Kek. Kami ingin naik dan melihat keadaan junjungan kami, Prabu Sanjaya. Iya. Bukankah sudah kukatakan kau tidak bisa naik terus ke atas? Ruh dari Nenek Ranggis yang ganas akan mengganggumu. Apakah kakek tidak bisa menolong saya? Aku kesulitan, Wulan. Kekuatan halus dari Nenek Ranggis sangatlah kuat. Sebaiknya kau tetap tinggal di tempat ini dan jangan naik kembali. Tapi bagaimanakah dengan keadaan Prabu Sanjaya, Kek? Ya, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Agaknya dia mempunyai cukup kekuatan untuk mendaki hingga ke puncak. Dengarlah kata-kataku, Wulan. Selamat tinggal. Bagaimana, Kakang? Apakah kau mempunyai jalan keluarnya? Entahlah, Wulan. Tapi peringatan dari Eyangmu tidak dapat diabaikan. Ya, tapi bukankah peringatan itu hanya ditujukan padaku, Kakang? Dan pada Cempaka? Hanya pada wanita saja? Jika aku mencoba menyimpulkan dari semua cerita kakekmu tadi, sesungguhnya lah dendam dari Nenek Ranggis pada laki-laki. Dan ia hanya dapat melaksanakan dendam itu dengan merasuk ke dalam tubuh kekasihnya. Iya. Kau benar, Saka. Tempat ini agaknya terlarang bagi setiap pasangan kekasih maupun suami istri. Itulah sebabnya kakekmu melarang naik bersama dengan Saka kekasihmu. Jika begitu, kau naiklah, Kakang. Biar aku menunggumu di sini. Tidak, Wulan. Jika memang kau tidak naik, biarlah aku juga menemanimu di sini. Kita menunggu kembalinya Prabu Sana di tempat ini. Bukankah kakekmu tidak mencemaskan keadaan Prabu Sanjaya? Ya, biarlah kita tunggu di sini. Mudah-mudahan Prabu Sanjaya berada dalam lindungan yang agung. Dan bagaimana dengan engkau, Purbaya dan Cempaka? Aku ingin naik ke atas. Bukankah akan berbahaya sekali bagi kalian? Sebaiknya kau urungkan kepergianmu itu. Bukankah kalian berdua saling mencinta? Aku ingin naik ke atas sana. Bagaimana adik Purbaya? Aku khawatir akan terjadi sesuatu denganmu, Kak. Aku akan mencoba lebih berhati-hati. Ayolah. Cempaka, bukankah kau sudah melihat sendiri bagaimana halnya dengan Anting Wulan? Aku dapat mengatasinya, Kek. Aku harus dapat. Jika Sanjaya mampu untuk naik, masakan aku tidak? Ayolah adik Purbaya. Hup! Kak Cempaka, tunggu! Hup!
Kalian tetaplah tinggal di sini. Biar aku yang akan menjaga dan mengurus cucuku. Wulan, apakah kau tidak melihat keanehan pada diri kedua anak itu? Keanehan? Iya. Apa maksud Kakang? Gerakannya. Gerakan mereka. Gerakan mereka? Iya, ya. Iya, Kakang. Sepertinya gerakan mereka berdua demikian ringannya. Seakan-akan tidak ada gangguan apapun. Nah, bukankah aneh sekali? Kakek Mamangku Raya masih terlihat jelas gerakannya. Yang terganggu oleh kekuatan halus yang berada di sekitar lereng ini. Iya, kau benar, Kakang. Keduanya tidak lagi terganggu sebagaimana tadi pagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka di atas sana tadi? Cempaka mampu sadar lebih dahulu sebelum kau sadar. Cempaka mampu sadar di daerah kekuasaan Nenek Ranggis. Sedangkan kau tadi, ya, tidak juga bisa kusadarkan. Aneh sekali, Kakang. Pastilah anak itu menggenggam sesuatu yang mampu merendam kekuatan Nenek Ranggis. Apakah karena sarung pusaka Kujang Cakrabuana? Ya, pasti hanyalah benda itu yang mampu melakukannya. Permata biru yang berada di pinggangku pun tidak berhasil menolongku dari pengaruh rasukan Nenek Ranggis. Wulan, ada apa? Mengapa kau melamun? Tidak, Kakang. Sebaiknya kita bersemedi saja, Kakang. Kita kumpulkan kekuatan kita yang lenyap di tempat yang berhawa aneh ini. Iya, kau benar, Wulan. Kita tunggu Prabu Sanjaya sambil bersemedi. Mudah-mudahan sebelum senja, ia telah kembali turun. Tinggalkan dulu Gunung Wukir yang diliputi oleh kabut misteri. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Prabu Sora. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Di manakah aku ini berada? Bagus. Akhirnya kau sadar juga, Kisanak. Dengan begitu, kau dapat minum ramuan obat ini sendiri. Tidak perlu aku menyuapinya. Ini ramuan penguat tubuh di meja kecil itu. Kisanak, ya? Di manakah aku sekarang berada? Mengapa aku bisa berada di tempat ini? Ini adalah wilayah kerajaan Mandini. Dan kau berada di tempat ini tentu saja atas pertolonganku. Aku menemukan tubuhmu dalam keadaan setengah mati dan setengah hidup di hutan perbatasan kerajaan Mandini ini. Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit. Jangan khawatir, kau tidak akan mati. Sebentar lagi kau juga akan dapat sembuh kembali. Itu, kau minumlah ramuan itu, ayo. Biarkanlah aku sendiri. Kau pergilah keluar. Siapakah yang sebenarnya aku tolong ini? Apakah manusia tidak tahu malu? Manusia tidak tahu berterima kasih? Susah payah aku memanggul tubuhnya keluar dari hutan itu dan menyewa pedati untuk mengangkut tubuhmu kemari. Sekarang sikap dan terima kasihmu seperti itu, seperti kentut busuk, tai bebek, cadah. Tidak tahu malu.
Seharusnya aku injak lehermu di hutan sana. Ku cekik mampus manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Keluarlah dulu kau orang tua. Nanti aku akan berterima kasih padamu. Kadal buntung, cacing bau, babi comberan. Ku racun kau nanti. Kakiku. Aduh, kakiku. Berangkatlah kau keluar kamar ini, orang tua. Tapi jangan tinggalkan rumah ini. Jika aku memerlukanmu, kau datanglah kembali merangkak. Awas kau. Aku akan memanggil seluruh penduduk desa ini dan mengembalikan keadaanmu sebagaimana semula. Bahkan lebih dari itu. Hei, ingat, aku tidak main-main, orang tua. Jika kau berani meninggalkan tempat ini, aku justru akan menghancurkan kepalamu. Ini kau lihatlah. Kau lihatlah apa yang terjadi dengan balai-balai tempat dudukku ini. Iblis, keempat kaki balai-balaiku itu masuk seluruhnya ke lantai. Iblis. Nah, tanpa menggerakkan tangan sedikit pun, aku mampu berbuat seperti itu. Karena itu, ku harap kau jangan mencoba untuk bermain gila denganku. Tetap tinggallah di luar kamar ini. Ayo, keluar. Tapi aku tidak bisa bangkit. Hey, siapa yang menyuruhmu bangkit, orang tua? Merangkaklah keluar, cepat. Iya. Baik. Aku harus segera mengembalikan kekuatanku. Aku harus membalaskan perbuatan kakek tua itu. Awas kau, Mamang Kuraya. Aku akan memotong-motong tubuhmu kali ini. Aku akan melemparkan tubuhmu ke 4 penjuru. Hendak kulihat, apakah engkau akan dapat bangkit kembali dari kematian itu? Aku harus mengembalikan tenagaku secepatnya. Kemudian Prabu Sora bersemedi mengumpulkan semua tenaga saktinya. Sementara itu Kiseloka yang telah menjadi gentar dengan Prabu Sora tidak lagi bergerak meninggalkan gubuknya. Sampai ketika malam datang dan kemudian pagi pun menjelang. Bagus. Kau ternyata cukup patuh, orang tua. Apakah desa ini jauh dari kota raja? Iya. Cukup jauh, Tuan. Bolehkah saya mengetahui siapakah Tuan ini sesungguhnya? Untuk apa kau ingin mengetahui namaku? Saya yakin Tuan adalah seorang jago yang sakti dan pilih tanding. Karena itu saya mempunyai kebanggaan telah berhasil menolong Tuan. Tidak ada gunanya orang sepertimu mengetahui namaku. Tidak ada artinya. Terima kasih, Tuan. Tuan telah membebaskan totokan ini. Terima kasih. Nah, carikan aku makan. Cepat. Tapi apa yang Tuan inginkan? Desa ini adalah desa kecil, jauh dari kota. Tuan tidak dapat menemukan makanan yang pantas untuk Tuan. Hanya ubi dan singkong yang banyak terdapat di sini, Tuan. Gila. Carikan aku ternak piaraanmu.
masakan untukku. Tidak ada ternak piaraan yang hamba miliki, Tuan. Jika memang Tuan ingin makanan yang enak, Tuan dapat pergi ke kota raja. Di sana Tuan akan dapat menikmati makanan-makanan yang pantas untuk Tuan. Oh iya, Tuan. Ada satu kabar lagi untuk Tuan. Satu kabar baik, Tuan. Kerajaan Mandini baru saja bertukar penguasa. Tuan dapat pergi dan membantu di sana. Saya yakin, Tuan, dengan kepandaian yang Tuan miliki, Tuan akan dapat menjadi seorang perwira tinggi dalam pasukan, Tuan. Atau mungkin seorang panglima, Tuan. Prabu Sanjaya yang sangat muda itu pasti memerlukan banyak tenaga yang pintar dan kuat seperti Tuan. Prabu Sanjaya? Iya, Tuan. Kau katakan Prabu Sanjaya? Iya, Prabu Sanjaya. Datanglah ke sana dan mengabdi pada beliau, Tuan. Setan! Aku mengabdi pada Sanjaya, pada anak ingusan itu. Tidak. Tapi mengapa Prabu Sanjaya? Apakah anak itu telah diangkat menjadi penguasa oleh Sri Sanaha? Lama sekali aku tidak mendengar berita tentang Mandini. Akan kulihat ke sana. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah dilakukan Sanjaya di tempat ini? Aneh sekali. Apakah mungkin ia akan meninggalkan Galuh dan memerintah di sini? Baiklah, aku akan mencari tahu di kota raja. Nah, selamat tinggal dan terima kasih setan tua. Dengan berlari cepat, Prabu Sora menuju terus ke arah timur, dan dari keterangan yang didapatkan dari seorang penduduk, menjelang sore hari, ia tiba di kota Raja Mandini. Ramai sekali tempat ini. Bagus. Dengan demikian, aku akan dapat mencari keterangan dari pengunjung warung ini. Pelayan, beri aku daging goreng. Hei, pelayan, kau dengar pesananku? Iya, Tuan, sebentar. Setan, cepat, bawakan aku makanan. Hei, pelayan, bawakan aku daging goreng, cepat. Hei, pelayan, cepat bawakan aku daging goreng dan sepiring nasi. Hei, kau dengar pesananku? Ya, sebentar, Tuan. Ya, setan, cepat kau bawakan aku makan. Layani aku dahulu. Aku minta kau cepat melayani aku. Kau dengar itu? Tapi Tuan baru saja datang dan masih ada orang yang lebih dahulu datang dan harus saya layani. Manusia bodoh. Apakah kau hendak mencari mati? Ayo. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Cepat, bawakan aku makan. Baik, Tuan. Segera saja, pelayan itu pergi ke dapur untuk menyiapkan pesanan tamunya. Sementara itu suasana warung yang ramai menjadi sepi. Di salah satu sudut warung itu, tampak dua orang laki-laki kasar yang agaknya dari kalangan pendekar. Keduanya berdiam diri dan kemudian saling bisik sambil terus memperhatikan Prabu Sora. Setelah menyelesaikan makannya, Prabu Sora bangkit dan berlalu dari warung itu. Tuan, tunggu, Tuan. Ada apa? Kau memanggilku? Apakah kau akan meminta bayaran? Ini, ya. Melihat tampang dari tamunya yang masih tetap ganas, pelayan itu kemudian berlari masuk ke dalam warung. Prabu Sora pun meninggalkan warung itu, tetapi baru saja beberapa langkah ia membalikan tubuh, ia mendengar desir angin yang tajam, dan kemudian terdengar teriakan yang mengerikan. Telinga Prabu Sora yang tajam dapat menentukan arah datangnya serangan, dan ia juga mengerti siapa yang melakukannya. Akan tetapi Prabu Sora tidak mengambil pusing, dan kemudian ia melangkah meninggalkan warung itu. Alangkah bodohnya. Bagaimana bisa aku mencari keterangan dengan sikapku yang ceroboh ini? Jika saja si licik Amista ada bersamaku. Tapi kelicikannya justru akan menyusahkan diriku kelak. Setan, awas kau Amista. Aneh, siapakah dua orang yang di sudut warung tadi? Mengapa dia membunuh pelayan itu? Dari pakaiannya kulihat dia pasti adalah seorang tokoh dunia kependekaran
yang bekerja pada kerajaan. Aneh. Lalu apa maksudnya membunuh pelayan itu? Akan kucoba selidiki kedua orang itu. Anda sekarang masih dia mendengarkan berada di Sandiwara warung Radio di channel Memori Hampir 80. saja aku terlambat. Itu dia, 2 orang laki-laki yang membunuh pelayan warung makan tadi. Baru saja keluar. Oh, iya, akan kuikuti kemana mereka pergi. Oh, mereka masuk ke sebuah rumah yang besar. Iya, aku akan naik ke atas atap rumah besar itu dari samping sana. Aku tidak boleh lagi bertindak ceroboh. Dari samping rumah besar yang sepi, Prabu Sora melompat naik ke atas atap dan kemudian perlahan-lahan ia merayap mencari tempat pertemuan 2 orang laki-laki yang telah menggugah kecurigaannya. Aku harus berhati-hati. Hari masih terang. Sedikit salah gerak, tentu para penjaga rumah besar ini akan dapat melihat tubuhku. Oh, itu dia. Agaknya kedua orang itu baru bertemu dengan penghuni rumah besar ini. Aku akan mencoba mencuri dengar. Iya. Dari sini, aku dapat mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Benar, Tuan Lembu Agni. Iya, tapi kemanakah anak muda itu pergi? Masakan kau dan juga Rakyat Pangger tidak juga tahu kemana junjungan pergi? Sesungguhnya lah, Tuan Lembu Agni. Junjungan kami Rakyat Pangger tidak mengerti. Dan agaknya kepergiannya sangat dirahasiakan. Lalu, di manakah Sri Sanaha? Beliau pergi. Begitu pula dengan Prabu Sanjaya. Dia meninggalkan istana. Lalu bagaimanakah dengan Ki Sureng Kalasan? Apakah ada orang dalam istana itu yang menyinggung masalahnya? Masalah saudagar miskin itu? Tidak, Tuan Lembu Agni. Hingga saat ini belum ada yang menyinggung masalah Ki Sureng Kalasan. Akan tetapi, jika melihat sikap dari anak muda itu, bukan tidak mungkin ia akan menjernihkan masalah Ki Sureng. Dan Tuan pasti akan mendapat susah. Gila, masakan Rakyat Pangger berdiam diri saja? Apakah ia juga ingin mendapat susah dari Prabu Sanjaya? Tidak, Rakyat Pangger tidak akan berdiam diri. Tapi beliau masih belum tahu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bagus, jika begitu, bawalah barang dariku dan serahkan padanya. Katakan, dia harus mengambil sikap. Dan juga aku ingin Rakyat Pangger, junjunganmu itu menyelesaikan masalah Ki Sureng. Aku tidak ingin orang itu keluar dan kembali lagi berniaga di kota Raja Mandini. Iya, akan saya sampaikan Tuan Lembu Agni. Nah, jika begitu tunggulah. Aku akan mengambil barang yang harus kuserahkan pada junjunganmu itu. Nah, ini, serahkanlah bungkusan ini pada junjunganmu. Kembalilah segera. Baik, kami permisi Tuan Lembu Agni. Hadiah untukmu nanti kuhantarkan langsung ke rumahmu. Terima kasih Tuan. Bagus sekali. Bagus sekali. Sebuah persekongkolan untuk menggulingkan Sanjaya. Bagus. Aku akan coba membantu mereka. Akan kuikuti mereka. Pastilah mereka akan menemui junjungannya Rakyat Pangger. Sebuah gedung yang cukup indah di samping keraton utama. Agaknya Rakyat Pangger adalah seorang pembesar yang cukup mempunyai kekuasaan. Ya, dari tempat tinggalnya yang indah itu, pastilah kedudukannya tidak jauh dari penguasa utama dari keraton Mandini ini. Apakah Rakyat Pangger mempunyai hubungan dengan Sanaha? Aku kira tidak. Jika memang ada hubungan antara mereka, pastilah aku akan mengenalnya. Hari telah mulai gelap. Bagus. Ini akan lebih menguntungkan gerakan. Istana yang indah ini tidak terlalu besar. Hanya beberapa ruang yang terdapat di dalamnya. Oh, itu dia. Aku akan turun ke gerumbul semak di teras itu. Dari situ, aku lebih leluasa mendengarkan semua pembicaraan mereka. Bungkusan apa ini? Kami tidak tahu, Tuanku. Tuan Lembu Agni yang memberikannya mengatakan Tuanku harus mengambil sikap. Tuanku tidak boleh membiarkan keadaan ini berlarut-larut yang dapat menyebabkan terbongkarnya masalah Ki Sureng Kalasan. Baiklah, akan kulihat apa isi bungkusan ini. Oh, sebuah surat kecil. Iya. Oh iya. Kau benar, Agni. Aku memang harus mengambil tindakan. Baiklah, akan kucoba menyelesaikan anak muda yang serakah itu. Hei, Randu. Aku mempunyai tugas untukmu. Apakah itu, Tuanku? Hamba bersama 5 orang adik-adik hamba bersedia untuk berkorban nyawa demi Tuanku. Junjungan hamba Ki Darmodaya telah dibuat tidak berdaya dalam tahanan. Kini saatnya Tuanku mengambil tindakan, membalaskan dendam Tuanku Darmodaya. Bagus. Sekarang kau buktikanlah semua bicaramu itu, Randu. Hamba siap, Tuanku. Nah,
Ini kau terimalah bungkusan yang berisi bubuk berwarna putih. Bubuk ini akan larut, tak berbekas maupun berwarna jika kau taburkan dalam makanan atau minuman Sanjaya. Menurut Ki Lembu Agni, racun ini akan bekerja dengan cepat setelah masuk ke dalam perut Sanjaya. Ini, lakukanlah. Baik, Tuanku. Tuanku tinggal menunggu berita kematian Sanjaya setelah kembalinya anak itu dari perjalanannya. Hei, Randu. Siapa itu? Keluarlah kau ke sana. Mengapa kau masuk dan mengganggu kami? Aku di sini. Setan lancang, kiranya adalah kau, ha? Hei, Salma, cepat kau panggil para prajurit dari keraton utama. Jangan panggil. Kedatanganku adalah justru hendak membantumu. Tunggu, beritahu pengawalmu itu untuk tidak meninggalkan tempat ini. Jika kau mengumpulkan para prajurit, tentu keadaan akan menjadi sebaliknya. Menjadi bumerang untukmu. Baiklah, apa sebenarnya maksudmu itu? Aku ingin membantumu, menyelamatkan dirimu dari kegagalan dan kehancuran. Baiklah. Sebelum aku ceritakan, sebaiknya aku tolong dulu pengawalmu itu. Duduklah di situ, Randu. Bukankah namamu Randu? Dengarlah, Panggir. Kau tidak akan berhasil menewaskan Sanjaya dengan racun kanak-kanak seperti itu. Percayalah, tidak akan berhasil. Rupanya kau sengaja hendak mengganggu dan menggagalkan rencana kami. Diam, Randu. Biarkan tamu kita itu bicara lebih jauh lagi. Silakan lanjutkan ke sana. Wanita cantik yang bersama-sama dengan Sanjaya mempunyai sepasang permata biru yang mampu menawarkan segala jenis racun. Dan aku telah membuktikan semua itu. Siapakah sebenarnya engkau ini, Kisana? Apakah kau pun mempunyai permusuhan dengan Sanjaya? Iya, sedalam lautan. Permusuhanku dengan anak itu tidak akan pernah dapat selesai dan sirna sebelum aku membunuhnya. Sebelum aku melenyapkan anak itu. Kau tidak akan sanggup menghadapinya. Karena itu kau mencoba untuk mempergunakan tangan kami untuk melunaskan dendammu itu. Walaupun aku benar, aku tidak sanggup menghadapinya secara berterus terang. Itu bukan berarti kalian dapat menghina aku dan memandang rendah diriku. Bagaimana? Apakah aku adalah orang yang pantas untuk kau permainkan? Ayo, mohonlah ampun padaku. Cepat, sebelum aku menghancur lumatkan tubuhmu pada tiang besar itu. Kirandu berteriak-teriak ketakutan. Tubuhnya melayang-layang diayun oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Seakan-akan hendak membentur tiang batu. Di sana, ampunkanlah orangku itu. Jangan permainkan dia seperti itu. Bagaimana, Randu? Janganlah cepat kau mengambil sikap. Kau belum lagi mengerti tengah berhadapan dengan siapa. Ampunkanlah saya yang telah lancang. Tapi bolehkah saya mengetahui siapa sesungguhnya tuanku yang maha sakti ini? Aku yang lemah ini adalah paman dari anak itu. Jadi tuan adalah Prabu Sora. Beruntung sekali saya dapat bertemu dengan tuan. Sudahlah, tidak ada artinya basa-basi seperti itu. Sekarang marilah kita bicarakan urusan kita. Ya tuan. Tolong berikanlah petunjuk pada saya. Buang kembali racun yang tiada guna itu. Buang? Racun ini harus hamba buang? Iya, racun itu tidak ada artinya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan untuk membunuh Prabu Sanjaya? Tusuk pinggangnya dengan sebuah pisau kecil. Bagaimana itu bisa, tuanku Prabu Sora? Bisa. Seranglah Sanjaya dari jarak yang dekat dan tanpa diduganya. Dan aku akan memberikan satu jurus serangan yang dapat melenyapkan nyawa Sanjaya. Kau berikanlah jurus itu padanya. Ya. Baiklah. Mendekatlah, Randu, dan perhatikan baik-baik. Baiklah. Mendekatlah, Randu, dan perhatikanlah baik-baik gerakanku ini. Baik.
Baik Tuanku Prabu Sora. Ayun pisau kecil yang telah kau cabut itu dari samping mengarah pinggang. Dan ketika refleksnya bekerja, justru yang terjadi adalah maut baginya. Lihat gerakan tanganmu yang lain ke arah yang berlawanan dengan gerak refleksnya. Sanjaya pasti akan semakin terkejut dan kau dapat teruskan gerak pisaumu itu untuk merobek perutnya. Lihat, gerak tanganmu yang tidak memegang pisau harus dapat mengejutkannya. Nah, ketika itu pukulanmu yang memotong gerak refleksnya mengarah ke samping tengkuk. Ini, arah ini. Iya. Saya mengerti, Tuanku. Dengan hati berbunga-bunga karena gembira, Ki Randu mendekat dan memberi hormat pada Prabu Sora. Ia telah mengenal akan nama besar dan kehebatan Prabu Sora. Karena itu, petunjuk dan jurus yang akan diterimanya merupakan satu hal yang tidak ternilai. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Sanjaya kelak sekembalinya dari Gunung Wukir? Dan bagaimanakah kisah perjalanannya di puncak Wukir? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir.